Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merevisi kilat Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang salah satunya membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Hasil evaluasi ini nantinya bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib tatip dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR Jakarta. Namun aturan baru ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, berpotensi menciptakan konflik kepentingan, serta mengancam independensi sejumlah lembaga negara. Dalam revisi tersebut, DPR memberikan dirinya kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang dinilai tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian. Sejumlah pejabat negara yang dapat dievaluasi oleh DPR berdasarkan aturan baru ini antara lain Komisioner dan Dewan Pengawas KPK, Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Panglima TNI, Kapolri hingga Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Usulan merevisi Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib datang dari Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). MKD mengusulkan agar ada penambahan satu pasal dalam revisi tatip DPR yakni pasal 228A. Wakil Ketua Balik DPR Sturman Panjaitan mengatakan, perubahan ini bertujuan meningkatkan fungsi pengawasan DPR terhadap pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna. Di antara pasal 228 dan pasal 229 disisipkan satu pasal, yakni pasal 228A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pasal 228A ayat 1, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Lantas apakah revisi tatip DPR ini dianggap inkonstitusional? Apakah dengan tatip ini DPR bisa dengan leluasa langsung mencopot pejabat yang tidak sejalan dengan anggota dewan? Tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merevisi kilat Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang salah satunya membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Hasil evaluasi ini nantinya bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian. Lantas apakah revisi tatip DPR dianggap inkonstitusional? Apakah dengan tatip ini DPR semakin berkuasa bisa mencopot pejabat tinggi negara yang tidak sejalan dengan anggota dewan? Untuk membahasnya sudah bersama saya ada Ketua Badan Legislasi DPR, Bang Bob Hasan, dan juga Pakar Hukum Tata Negara, Bang Margarito Kamis. Saya langsung ke Bang Margarito Kamis. Menurut Bang Margarito, apakah ini melampaui wewenangnya, kebablasan di luar fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran dari DPR, Bang Margarito? Begini, DPR itu kerjanya melakukan pengawasan, satu di antaranya gitu ya. Evaluasi itu cuma nama lain dari pengawasan. Ya, masalahnya adalah apakah hasil pengawasan itu seperti yang dibicarakan tadi, ya, itu yang jadi soal secara konstitusi. Nah, pada titik itu kalau kita bicara mengenai tadi hasil pengawasannya itu mengikat keluar, saya mesti jujur dengan segala hormat bilang sama teman-teman di DPR, ini bablas, melampaui wewenang mereka. Ini constitutional clause atau clause
constitutional content, bukan pada level undang-undang, apalagi peraturan tata tertib. Begitu itu tuh dari segi itu ya. Jadi ya dengan segala hormat saya pada teman-teman yang berusaha untuk menampilkan DPR sebagai lembaga yang kita bayangkan hebat dan macam itu, saya mesti bilang dengan semua kehormatan itu dan semua apresiasi saya itu, tapi saya mesti mengatakan secara jujur bahwa dari segi pemikiran konstitusional objektif, saya tidak punya pilihan lain kecuali mengatakan bahwa ini melampaui wewenang konstitusional mereka. Motifnya apa kalau sampai melampaui wewenang sebenarnya dari lembaga ini? Saya tidak tahu motifnya begitu ya. Satu-satunya yang bisa dapat dicek secara objektif adalah mereka ingin agar pengawasan dalam tanda petik maksimal. Begitu ya. Kalau itu caranya, kalau itu yang dikenaki, tidak ada yang salah. Tetapi menurut saya harus ditempuh cara lain yang kompatibel dengan sistem presidensial dan kompatibel dengan konstitusi. Coba Anda lihat ya. Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi misalnya, kita sudah siapkan, DPR dan pemerintah itu menyiapkan Mahkamah Kehormatan MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, mereka itulah yang akan mengecek tindak tanduk dari hakim konstitusi yang kalau pengecekan asal tindak tanduk hakim-hakim itu menemukan perbuatan-perbuatan yang tidak etis, maka baru diberhentikan. Tapi harus ditanggapi sama Bang Bob Hasan bahwa menurut Bang Margarito revisi kilat tatip ini kebablasan melampaui wewenang DPR. Ya udah jangan nafsu-nafsu, jangan terlalu emosi. Tidak ada yang kebablasan di situ ya. Bahwa sebenarnya pelaksanaan tata tertib ini, revisi ini sebenarnya lebih baik diterapkan daripada ditafsirkan. Bahwa sebenarnya ini kan di bab 12 sudah ada bahwa mengajukan dan memberikan persetujuan atau memberikan pertimbangan konsultasi berdasarkan mufakat. Itu sudah ada fungsi kewenangannya dari 226 dan 228, baru diselipkan 228A. Jadi dari awal beberapa jabatan atau suatu jabatan itu telah melalui beberapa tahapan sehingga pada ujungnya ada tahapan fit and proper test atau uji kelayakan di DPR. Jadi kalau kita mau memperbaiki sebagaimana yang dimaksud oleh Bang Margarito tadi, diperbaiki semuanya. Nah ini kan tanpa ada 228A misalkan ada pemilihan atau fit and proper test atau uji kelayakan dari beberapa jabatan seperti KPK misalkan kemarin itu kan, Ketua KPK, Komisioner KPK dan Dewas. Nah itu dilakukan uji kelayakannya di Komisi 3 di DPR. Nah maka ketika itu sebenarnya setelah diajukan rekomendasi ke pimpinan DPR dan kemudian diparipurnakan, sebenarnya tanpa ada pasal 228A berlaku mutantis mutandis. Ya, berlaku itu sebenarnya pengawasan terhadap semua jabatan yang pernah diuji secara kelayakan oleh komisi-komisi yang ada di DPR ini, yang kemudian yang telah diparipurnakan, yang kemudian ya ini yang diawasi juga tugas kerjanya. Jadi sebenarnya itu, maka oleh karena itu daripada kita mentafsir untuk meningkatkan, nah itu makanya di situ klausul pasal 228A itu untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Nah itu tadi. Jadi kalau Bang Margarito mau menyatakan tadi itu bahwa ini kebablasan, pasal 226-nya juga kebablasan kalau begitu. Kalau begitu selama ini yang melakukan uji kelayakan di DPR RI juga kebablasan kalau begitu. Itu kan pelaksanaan tata tertib. Begini Bob, gitu begini Bob. Jadi pengawasan ini dilanjutkan Bang, ini dilanjutkan. Begini Bob. Sehingga kemudian dilakukan itu seperti Abang tadi katakan pengawasan sama evaluasi itu beda-beda tipis. DPR itu gitu. kerjanya satu di antara dasar kerjanya DPR itu adalah melakukan pengawasan. Fungsi ini sudah dimiliki oleh DPR, bukan nama DPR gitu ya, kalau kita mau baca sejarah, dari Romawi kuno. Fungsi pengawasan itu dari Romawi kuno. Ya, nggak usah jauh-jauh Bang, jangan ke Romawi kuno jauh. Begitu. Sekarang ini Abang pernah dengar nggak ada satu tetapi begini melakukan uji kelayakan di DPR Bob, itu melalui Komisi 3, Komisi 5, Komisi 4. Setuju, itu kan kita ada. setuju. Pengawasan itu punya DPR betul, tapi cara menggunakannya. Saya mau jelaskan begini. Kenapa DPR itu mesti menseleksi hakim Mahkamah Konstitusi, atau kenapa DPR mesti menyeleksi atau tadi disebut fit and proper test terhadap Mahkamah Agung? Karena dari sejarahnya
yang namanya mengangkat hakim itu, kerja angkat mengangkat itu adalah kerjanya presiden. Cuman supaya presiden itu tidak sembarangan angkat orang, tidak sembarangan menempatkan orang, maka rakyat perlu cek. Itu sebabnya kepada DPR diberi wewenang untuk mengecek. Itulah fit and proper. Nah itu tepat. Satu. Itu ini baru guru besar ini, Bapak ini betul-betul guru besar. Jadi itulah dia membutuhkan DPR sebagai representasi daripada rakyat, ya, sehingga jabatan-jabatan yang tadi Abang sebutkan tadi itulah dengan lembaga-lembaga yang punya kekuasaan eksekutif presiden, ya kan? Seperti di Mahkamah Agung itu KY, seperti itu. Nah ini jadi tidak ada yang menyentuh kepada lembaga-lembaga lain seperti MK, MA yang yudikatif itu tidak. Tetapi ketika jabatan-jabatan atau personal-personal yang telah memasuki fit and proper test ini hanya dilanjutkan oleh di 228A. Tingkat pengawasannya ditingkatkan kembali, termasuk melakukan evaluasi, bukan hanya meloloskan. Sehingga dia itu sudah lolos, kemudian kita dilupakan atau tidak bisa lagi dikontrol. Fungsi kontrolan atau tingkat pengawasan tadi. Dan caranya pun juga tidak langsung copot sana, copot sini, tidak bisa seperti dengan kita fit and proper test. Tidak serta-merta bahwa jabatan ini seseorang yang telah direkomendasi oleh komisi kemudian diparipurnakan, kemudian dia dilantik. Ya belum tentu. Jadi Bang Margarito, menarik ini dalam konteks hanya sebatas evaluasi. Apakah nanti ujungnya selain evaluasi adalah pencopotan sesaat lagi? Saya ke Bang Bob Hasan terlebih dahulu. Kalau kita telaah Bang ini supaya tidak salah tafsir di tengah masyarakat pasal 228A ini Bang. Bukan hanya evaluasi berkala tapi ujungnya yang dikhawatirkan publik adalah rekomendasi pemberhentian pejabat Bang Bob. Ada hal yang penting harus saya sampaikan bahwa selama ini bahwa komisi-komisi di DPR RI itu melakukan pengawasan ya dan terus juga melakukan evaluasi ya, dan kemudian pasal 228A ini yang diselip ini juga tidak ujuk-ujuk ya, khususnya kalau di 228A ini terkait dengan adanya suatu jabatan di mana prosesingnya melalui uji kelayakan melalui komisi-komisi yang ada, dan di sini maka jabatan tadi itu menjadi penting untuk terus pengawasannya ditambahkan dengan pada saat beliau-beliaunya itu menjabat. Nah, prosesingnya tentu sama dengan cara-cara sebagaimana pengawasan kita di DPR RI selama ini yang sudah terjadi. Hanya diberikan lagi suplemen lah seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau kita berbicara 228A, tanpa 228A juga berlaku mutantis mutandis. Jadi semua yang sudah melalui fit and proper test dan sebagainya itu perlu diawasi sebenarnya, tetapi sekarang ini kekuatan DPR artinya kekuatan rakyat melalui representasi DPR. Jadi di sini kan karena ada berita-berita dan sebagainya seolah-olah ada DPR nanti melanggar konstitusi dan sebagainya, padahal kita tidak ada yang teriak-teriak dari dulu itu kita melakukan fit and proper test terhadap suatu jabatan-jabatan yang lainnya, KPK lah apa semuanya kan semua masuk fit and proper test. Cuman tingkat pengawasannya ini ditambah yaitu melakukan evaluasi. Maka ketika kita memberikan rekomendasi hasil evaluasi, kenapa selalu dengan cara berkala? Dan ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam konteks ini kita masih yang berlaku mengikat di DPR RI. Ya belum gagah Bang Margarito, belum di MD3. Kalau di MD3 nanti lebih gagah lagi gitu loh. Tetapi sekarang ini yang terpenting adalah untuk melanjutkan pasal 226 yang pada intinya jabatan-jabatan tertentu yang melalui fit and proper test tadi, ya kan, itu diawasi sampai dengan pelaksanaan jabatannya tanpa tadi. pasal yang ditambahkan sebenarnya ini, intinya begitu. Tetap saja DPR itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang sekarang dikehendaki itu. Misalnya nih, Anda kapan saja bisa melakukan pengawasan, dan kalau menemukan hal-hal yang aneh-aneh dalam orang-orang itu yang setelah di fit and proper itu yang sudah jadi pejabat itu, disilakan ambil tindakan gitu. Langsung saja eksekusi. Misalnya apa tindakan? Kalau Anda di keadaan normal gitu ya, Anda temukan di berbagai macam negara demokratik yang konstitusional, yang betul-betul by prinsip, konstitusional prinsip itu, apa yang dilakukan? Potong anggaran. Caranya gitu. Potong anggaran adalah senjata terbesar DPR dalam membuat, sebut saja begitu ya, mitra tandingnya itu bertekuk lutut. Misalnya, mereka ini kan tidak bisa panggil, Mahkamah Agung, hakim-hakim agung tidak bisa dipanggil. Mereka tidak bisa panggil hakim-hakim konstitusi.
Bagaimana caranya mereka sekarang kontrol hakim-hakim agung itu dan atau kontrol hakim konstitusi itu? Panggil sekjennya. Kenapa kalian begini? Kenapa kalian begini? Kenapa kalian begini? Potong anggaran. Mati itu orang itu. Tunduk. Begitu caranya. Itulah cara yang kita dapati di dalam itulah semua salah satunya Bang Margarito. Itu salah satunya yang sangat dimungkinkan untuk juga evaluasi berkala dalam hal anggaran, ya kan? Artinya jangan sampai satu terbatas bahwa kita ini tidak bisa menembus ya masing-masing kewenangan dan kekuasaan yudikatif maupun eksekutif, tidak bisa menembus itu. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini hadir karena rakyat. Ya, jadi kita tidak bisa berdiam diri, Pak. Enggak. Ketika ada kejadian-kejadian, ada temuan-temuan di suatu rumah yang tidak ada negara yang tidak dibentuk karena DPR ini nggak bisa berdiam diri, tidak Pak. akan ada negara gitu ya. Tetapi supaya negara itu benar, tertib dalam dilaksanakan, presiden tidak terjebak dalam soal-soal politik, maka kita bikin rules. Bang Margarito kenapa sangat gusar dengan adanya evaluasi berkala ini, Bang? Tidak, ini ada bahaya juga untuk membantu mereka ini. Begini. Apa yang akan mereka lakukan kalau setelah mereka rekomendasikan nanti dilakukan oleh presiden? Karena katakanlah presiden memiliki pemikir-pemikir atau presiden memiliki keyakinan lain dari yang berbeda dengan mereka, lalu presiden tidak menindaklanjuti apa yang mereka rekomendasi. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan terhadap presiden? Ya, itu kan kemungkinan yang Bang Margarito perkirakan, ya katakanlah dan sebagainya. Selama ini semua pengawasan itu berjalan, Bang. Ini hanya menambahkan, menyelipkan, meningkatkan pengawasan. Meningkatkan pengawasan. Soal pengawasan gitu. Jadi selama ini jalan kok, pengawasan itu jalan terus, nggak ada yang berkurang. Cuma kan jadi gitu soal ini adalah nah, artinya akhir dari evaluasi berkala ini adalah rekomendasi kepada tadi kan bilang rekomendasi itu berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan peraturan rekomendasi yang nanti dikeluarkan dalam evaluasi berkala itu kan tadi ditulis itu mengikat. Tadi mengikat kan itu? Mengikat siapa? Mengikat di dalam tentunya kegiatan kita yang selama ini dari pasal 226 sampai dengan pasal 228 mengikat terhadap apa yang fit and proper test dan sebagainya di internal kita, bukan mengikat kepada pasal yang ada sekarang ini juga tetap saja pengawasan itu dilakukan. Legislatif, Pak, gitu loh. Iya, dengan atau tanpa pengawasan yang ada sekarang ini kan tetap saja pengawasan itu dilakukan. Begitu ya. Masalahnya sekarang adalah dalam penyusupan dalam pensipan pasal itu tadi ada berakhir dengan rekomendasi yang sifatnya mengikat. Mengikat siapa? Itu soalnya. Mengikat keluar rekomendasi mengikat siapa? Mengikat presiden. Tadi kan Abang sudah sampaikan. Kalau mengikat presiden ada bahaya. Daripada evaluasi itu bisa saja dengan serangan pakai anggaran, menggunakan anggaran. Itu sarannya kita masukkan, Bang, gitu loh. Jadi jangan dulu kita bicara bahwa ini rekomendasi. Jadi rekomendasi boleh jadi rekomendasi bersifat bahwa nanti anggaran saya kurangkan ini. Sekjen maaf kalau di Mahkamah Agung misalkan, karena itu adalah satu jalur kita dalam konteks berhubungan dengan yudikatif misalkan seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ini tidak sama sekali menyentuh lembaga peradilan gitu loh. Jadi jangan sampai ada dipolitisir gitu loh bahasa bahwa DPR itu mau nyelonong boy masuk ke yudikatif, masuk ke eksekutif. Jadi kita harus yakin juga bahwa eksekutif juga punya keteguhan ya bahwa masukan dan sebagainya kami tidak terlepas daripada pengaduan dari masyarakat, Bang. Gitu sehingga kita DPR mesti awasi eksekutif. DPR itu dibikin dari sejarahnya untuk awasi eksekutif supaya eksekutif tidak ngaco. Iya. Jadi mesti awasi mereka, awasi dari waktu ke waktu. Termasuk awasi juga Mahkamah Agung, tapi bukan judicial bisnisnya yang dicek. Ya main politik lah di situ itu. Katakanlah Anda mau nembak ini judicial bisnisnya, tetapi covernya itu isi perut mereka yang Anda cari. Misalnya anggaran, pukul di situ habis-habisan. Mesti diawasi, sebab kalau tidak diawasi bahaya juga. Jadi Bang Bob, harus dijawab, Bang Bob Hasan sekalian dijawab sesuai dengan judul kita pada sore hari ini. Pengawasannya ini bukan pengawasan kepada lembaga, Bang. Ya, jangan lupa, bukan kepada lembaga. Ini kepada perorangan yang menduduki suatu jabatan atas hasil uji kelayakan dari komisi-komisi yang ada di DPR RI. Iya, ya, ini jangan harus kita bisa bedakan, Bang. Iya, gitu setuju. Loh, ya. Itu setuju. Kontrol itu setuju. Cuman
Kalau tadi kita saya misalkan bilang, dari tadi Abang menganalogikan terkait dengan di Mahkamah Agung, kesekjenan, ya kita bisa memberikan masukan kepada salah satu atau beberapa oknum-oknum, ya kan, Hakim Agung. Ya itu kembali kepada bagaimana undang-undang di Mahkamah Agung, seperti itu. Misalnya, sebab itu tadi makanya, jadi ini yang mesti dibikin clear ini ya, apakah rekomendasi itu ditujukan pada siapa? Apakah sifat rekomendasi itu mengikat subjek yang dituju atau tidak? Oke, bukan badan atau organisasi, Jadi tapi yang individu. mengikat itu, Bang Bang, yang Bang mengikat itu adalah upaya sebagaimana kelanjutan daripada pasal 226 hasil fit and proper test dan sebagainya dan seterusnya, sehingga juga yang sebelum diparipurna dan setelah diparipurna itu pengawasannya dilangsungkan. Itu sebenarnya yang mengikat itu. Tetapi bahwa kemudian nanti ke depannya hasil evaluasi itu kita sampaikan, kita tidak akan membenturkan atas kewenangan eksekutif dan yudikatif. That's it, Bapak Margarito yang saya hormati. Ente bisa bikin begitu, cuma tempuh cara politik. Baik, Bang Margarito, ente putar belakang bicara Pak Presiden bla 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 bla, potong begini, misalnya begitu. Jadi tidak bentuknya terbuka gitu loh, supaya orang tidak menilai menabrak konstitusi. Yang terpenting saya sudah luruskan bahwa ini tidak terkait dengan lembaga, tetapi adalah perorangan yang menduduki suatu jabatan akibat daripada hasil fit and proper test. Terima kasih, Jadi tidak ada gangguan terhadap apapun. Yang menjadi niat kita adalah baik bagaimana menampung aspirasi rakyat sehingga tidak kita diam sebagai badan legislatif, apalagi yang hasil fit and proper test tadi berdasarkan jabatan-jabatan melalui komisi-komisi yang ada di DPR. Terima kasih Bang Bob Hasan, Bang Margarito sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.